Menteri Agama dan Wakil Menteri Agama RI terbang ke Arab Saudi membawa misi Presiden Prabowo untuk peningkatan kualitas haji. Apa ada agenda membahas kuota haji tambahan 2025? Subscribe Spirit Haji Mabrur agar lebih semangat berkarya menghasilkan konten bermanfaat. Jazakumullah subscriber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Spirit Haji Mabrur, info haji. Ada yang berbeda dari penyelenggaraan ibadah haji 2025 dibanding dengan haji tahun sebelumnya. Pada haji 2025, Kementerian Agama lebih fokus pada haji dengan peningkatan kualitas layanan daripada penambahan kuota jamaah haji. Haji dengan pelayanan bagus, tapi harga lebih murah dengan langkah efisiensi. Jangan berharap ada kuota tambahan haji 2025 untuk memperpendek masa tunggu jamaah, khususnya jamaah haji reguler yang harus bersabar puluhan tahun untuk berangkat ke Tanah Suci. Sejauh ini, pemerintah Indonesia lewat Kementerian Agama tidak ngegas minta kuota tambahan haji seperti haji era sebelumnya. 2 kali Menteri Agama Nasaruddin Umar bertemu dengan Menteri Haji Saudi tidak membahas kuota tambahan jamaah haji pada 2025. Pemerintah Republik Indonesia bersama pemerintah Kerajaan Arab Saudi telah menandatangani kesepakatan perhajian atau MOU untuk musim haji 1446 Hijriah 2025 Masehi. Penandatanganan kesepakatan ini dilakukan Menteri Agama Nasaruddin Umar dan Menteri Haji dan Umroh Arab Saudi Taufik F. Al-Rabiah di Jeddah. Alhamdulillah, baru saja kami menandatangani kesepakatan haji dengan pihak Arab Saudi. Cetus Menak Nasaruddin. Ada beberapa kesepakatan antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Arab Saudi. Di antaranya jumlah jamaah haji Indonesia yang akan diberangkatkan pada masa operasional haji tahun 2025 221.000 orang. Sementara kuota petugas 2.210 orang atau 1% dari kuota jamaah haji. Keberangkatan dan kepulangan 221.000 jamaah haji Indonesia akan terbagi pada 2 bandara di Arab Saudi. Sebanyak 110.500 jamaah akan datang melalui Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz di Madinah dan pulang melalui Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Sementara setengahnya akan datang melalui Bandara King Abdul Aziz Jeddah dan pulang melalui Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah. Menak berharap dengan telah ditandatanganinya MOU ini, persiapan penyelenggaraan haji tahun 2025 dapat segera difinalisasi. Saya minta kepada seluruh pihak yang terlibat dalam persiapan agar mengerahkan seluruh tenaga dan pikirannya untuk menyukseskan penyelenggaraan haji pada tahun ini, kata Menak. Sementara Menak Nasaruddin terus berupaya melobi Menteri Haji dan Umroh Arab Saudi agar Indonesia bisa mendapatkan tambahan kuota petugas haji 2025. Agar jumlah kuota petugas lebih memadai untuk memberikan pelayanan yang lebih maksimal kepada jamaah haji Indonesia. Dalam salah satu klausul disebutkan, Kementerian Haji dan Umroh Saudi memiliki hak untuk mengurangi atau menaikkan
presentasi petugas sesuai kebutuhan. Klausul akan diperbarui setelah selesai tahapan kontrak layanan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Selain kuota jamaah dan petugas haji, MOU Menak RI dan Menteri Haji Saudi juga mengatur masalah keamanan. Seluruh jamaah haji diminta mematuhi dan menaati peraturan Kerajaan Arab Saudi, termasuk terkait pergerakan saat puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Perhatian untuk jamaah haji. Jamaah haji diminta tidak melakukan aktivitas propaganda dan mengeraskan suara di tempat umum. Sebaliknya, jamaah diminta untuk menghormati dan menjaga kesucian tanah suci. Nah, perhatikan bagi mereka yang suka foto-foto. Aturan lain berkaitan dengan penggunaan perangkat fotografi termasuk telepon genggam agar tidak mengganggu keamanan dan ketertiban umum. Larangan lainnya antara lain mengibarkan bendera negara tertentu, mempublikasikan slogan-slogan politik dan partai, atau mempolitisasi musim haji. Kementerian Agama sudah menyepakati beberapa aturan keamanan yang diterapkan selama pergerakan jamaah haji. Pada prinsipnya, pemerintah Indonesia siap bekerjasama dengan Kerajaan Arab Saudi terkait dengan keamanan dan kenyamanan jamaah selama di Tanah Suci, ungkap Menak. Selain menandatangani MOU, kunjungan Menak ke Arab Saudi juga untuk menghadiri muktamar dan pameran haji di Jeddah. Menak bertemu dengan sejumlah pihak di Arab Saudi untuk memastikan kesiapan pelayanan jamaah haji. Fokus kami adalah bagaimana jamaah haji Indonesia bisa mendapat layanan terbaik. Ini akan kami persiapkan sejak awal, tandas Nasaruddin. Wakil Menteri Agama Muhammad Syafi'i juga bertolak menuju Arab Saudi dan bergabung bersama Menteri Agama Nasaruddin Umar. Kedua pejabat Kemenak ini akan berjuang merealisasikan amanah Presiden Prabowo dalam musim haji 2025. Amanah Presiden adalah pelayanan yang lebih baik dan ongkos haji yang lebih murah, kata Romo Syafi'i. Wamenak mengungkapkan ada yang meragukan dengan turunnya ongkos haji akan terjadi penurunan pelayanan. Karena ada istilah ada harga, ada barang. Tapi saya justru melihat sebaliknya. Apa itu? Asumsi dana efisiensi yang cukup besar itu menunjukkan bahwa ongkos haji masih bisa diefisiensikan dan diefektifkan. Apa itu dana efisiensi? Wamenak menjelaskan, dana efisiensi adalah selisih antara jumlah harga di dalam kontrak dengan harga sebenarnya yang dibayar jamaah. Pada 2023, dana efisiensi lebih dari 1 triliun rupiah. Sedangkan pada 2024, dana efisiensi lebih dari 600 miliar rupiah. Inilah faktanya, diperlukan kejelian dan kecermatan agar perencanaan tepat sasaran. Menurut Syafi'i, penurunan ongkos haji itu sebuah keniscayaan. Faktor lain yang membuat ongkos haji turun adalah dengan makin banyaknya perusahaan yang menawarkan jasa. Ini artinya ketika ada permintaan yang besar, otomatis harga kompetitif. Menurut Romo Syafi'i, pihaknya akan melihat dan belajar dari success story para pemberi jasa layanan selama memberikan pelayanan kepada jamaah haji. Saat ini,
kami mau verifikasi terakhir agar benar-benar pelayanan kepada jamaah haji maksimal. Catatan Spirit Haji Mabrur, dibanding dengan 2 tahun terakhir, jumlah total kuota haji Indonesia menurun. Setelah mendapat kuota hanya setengah pada 2022 pasca COVID, pada haji 2023, Indonesia mendapat tambahan kuota 8.000 orang. Total kuota jamaah haji Indonesia pada 2023 229.000 jamaah. Kuota haji Indonesia terbesar pada 2024 dengan kuota normal 221.000 jamaah dan tambahan kuota 20.000, sehingga total kuota jamaah haji Indonesia pada 2024 menjadi 241.000 jamaah. Sementara kuota petugas haji bertambah dari awalnya hanya 2.100 menjadi 4.421 orang. Pada haji 2025, dari kuota normal 221.000 orang dibagi untuk haji reguler 203.320 orang dan 17.680 orang lainnya adalah jamaah haji khusus. Dari kuota jamaah haji reguler, 201.063 jamaah haji reguler murni. Sebagian kuota haji reguler diperuntukkan untuk 1.572 petugas haji daerah dan 685 pembimbing dari kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh. Kuota tim petugas haji daerah mulai tahun 2025 dibagi menjadi 3, 607 pelayanan umum, 607 pelayanan bimbingan ibadah, dan 299 pelayanan kesehatan. Jamaah haji reguler mendapat subsidi atau tambalan nilai manfaat, sedangkan TPHD dan KBIHU membayar penuh BPIH 2025 tanpa subsidi. Dengan tanpa kuota haji tambahan pada haji 2025, Kementerian Agama diharapkan dapat fokus untuk meningkatkan layanan jamaah haji. Kepadatan jamaah haji di tenda Mina diharapkan akan berkurang, apalagi jika program tanazul dipraktekkan. Kemenak juga tidak meminta tambahan anggaran untuk penambahan kuota jamaah haji. Namun, kadang godaan kuota haji tambahan bisa muncul dari pejabat lain yang mengajukan permintaan kuota tambahan haji. Bisa juga pemerintah Saudi berubah pikiran menambah kuota tambahan haji untuk Indonesia. Jika waktunya mepet jelang penyelenggaraan haji, tambahan kuota haji bisa merepotkan. Subscribe Spirit Haji Mabrur untuk info bermanfaat. Semoga Allah mudahkan ke Baitullah.